AI is really training computers, giving them methods that they can actually teach themselves and learn at such high speeds, millions of times a second, a billion times a second. Success in creating AI would be the biggest event in human history. You do believe that AI can supersede human intelligence? I believe it absolutely will. We should do so very, very carefully. She gets smarter with the more interaction she has. I try to convince people to slow down AI. Like human beings? Di 2023, dunia mulai masuk ke era revolusi baru. Kita nggak hanya masuk ke dalam era blockchain revolution, tapi juga masuk ke dalam era baru, yaitu adalah AI revolution. Yang dikhawatirkan banyak orang sebagai the end of humanity. Apakah AI adalah penemuan terhebat manusia, tapi juga yang terakhir? The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Selamat untuk komunitas Kunci Koin yang baru aja final burn 36 miliar kunci koin. Kunci Koin juga baru aja rilis white paper 2.0. Teman-teman bisa cek link white paper 2.0 Kunci Koin di kolom deskripsi. AI atau Artificial Intelligence jadi sebuah teknologi yang populer dan terus berkembang. Tapi di balik perkembangan teknologinya, beberapa pihak takut kalau suatu hari AI atau kecerdasan buatan ini jadi terlalu powerful, mengambil alih dunia dan akan memperbudak manusia. Jadi apakah kita ini sedang mengembangkan bom waktu? Apakah AI bisa membuat manusia jadi bodoh? Apakah AI akan menggantikan profesi sebagian besar umat manusia? Apakah ini adalah awal dari robot apocalypse? Oh ya, disclaimer dulu, saya nggak anti AI. Bahkan video ini dibuat 90% menggunakan AI. AI telah secara luar biasa memudahkan kehidupan kita. Kita nggak bisa melawan revolusi. Bayangkan orang yang melawan internet. Bayangkan orang yang melawan sosial media. Bayangkan orang yang melawan e-commerce. AI memang memudahkan kehidupan manusia, membuat manusia jadi lebih produktif. Beda dengan teknologi Google Search yang mengindeks halaman web yang dibuat oleh manusia, AI belajar sendiri secara komprehensif melalui sebuah dataset. Ini adalah self-learning machine yang bisa belajar sendiri dan punya kecerdasannya sendiri selayaknya manusia dengan otaknya. Berdasarkan penelitian dari Stanford University, AI dapat memberikan dampak signifikan dalam cara kita berpikir, emosi, bahkan kreativitas kita. AI dapat mengubah pandangan kita terhadap isu tertentu kalau kita terekspos dengan informasi yang bias. Pastinya dari informasi yang bias bisa mempengaruhi keputusan kita. Okay, AI is really training computers, giving them methods that they can actually teach themselves and learn at such high speeds, millions of times a second, a billion times a second. No human being could do that kind of learning. AI bekerja dengan mengakses sebuah big data. Setelah mengakses big data, AI punya algoritma untuk menganalisa dan memberikan jawaban yang tepat. Entah itu dalam bentuk teks, video, ataupun gambar. AI juga adalah self-learning machine. Artinya, AI akan terus belajar dari input-input baru dari berinteraksi dengan manusia yang mengakses AI. Kurang lebih nih, kalau manusia, kurang lebih seperti orang yang punya akses ke perpustakaan super lengkap, tapi bisa belajar dalam waktu sepersekian detik, tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa healing-healing, tanpa tidur. Teknologi AI yang ada saat ini emang masih dalam tahap awal, karena masih membutuhkan bantuan manusia untuk memoles algoritmanya.
Nah, kita saat ini lagi jalanin dua revolusi barengan. Yang pertama adalah revolusi blockchain. Yang belum nonton video saya tentang revolusi blockchain bisa nonton di video yang ini. Dan kita baru aja masuk ke revolusi AI. Blockchain adalah revolusi finansial dari centralized model ke decentralized model. AI adalah revolusi yang mengubah seluruh sektor kehidupan kita. Bagaimana kita bekerja, belajar, mengambil keputusan, bersosial, dan masih banyak lagi akan dipengaruhi oleh AI. Di mana AI dan blockchain ataupun kripto bisa berperan bareng. Yang pertama, AI bisa digunakan untuk membantu trading, bisa untuk menganalisa market, berita, data historis, dan membuat trading jadi lebih akurat. Yang kedua, AI bisa digunakan untuk mendeteksi fraud ataupun token-token scam yang bisa dideteksi melalui AI dari sebuah pola. Yang ketiga, AI bisa digunakan untuk menganalisa resiko setiap aset kripto. Yang keempat, untuk customer service dengan fitur chatbot ataupun virtual assistant. Yang kelima, untuk memprediksi arah market karena big datanya kan udah ada. Jadi AI bisa memprediksikan arah market dari berbagai tools seperti analisa teknikal, order book, berita, dan lain-lain. Yang keenam, untuk analisa transaksi para user di mempool. Transaksi di mempool adalah transaksi yang belum dikonfirmasi oleh validator. Dari analisa ini kita bisa memprediksikan arah market, potensi rug pull, dan potensi hacking jauh lebih cepat. Yang ketujuh, untuk membuat content creation, seperti membuat video, buku, dan masih banyak lagi. Contohnya video ini sebagian besar dibuat oleh AI. Nah, dengan adanya AI, blockchain, dan kripto, dunia berkembang dengan sangat amat pesat. Makanya kita perlu update. Salah satu proyek kripto yang baru aja dapat update besar adalah Kunci. Sekedar info buat teman-teman, selain burn 36 miliar kunci koin di 4 Januari yang lalu, Kunci juga baru aja update white papernya. Tokenomics-nya setelah burn seperti ini. Kunci koin yang didirikan oleh Julius A.S. dan Joko Crypto ini adalah form of payment di ekosistemnya dengan menggabungkan antara utilisasi blockchain dan bisnis model tradisional. Saya udah pernah bahas Kunci beberapa kali di video yang lalu. Nah, setelah listing di 23 exchange di tahun 2022, ada apa aja dengan roadmap Kunci Coin di tahun 2023? Jadi saat ini ada 4 divisi utama di Kunci, yaitu OmniVR, Kunci Games, Kunci Entertainment, dan Sekolah Kripto Indonesia. Di Q1 2023 di divisi OmniVR ada pengembangan VR Games, pengembangan game Knights vs Giant, Football Manager, dan ada alpha build untuk Kunci Army. Di divisi Entertainment ada pengembangan fitur tambahan, yaitu Kunci Play. Dan Sekolah Kripto Indonesia mulai dikembangkan websitenya. Dan di sepanjang 2023 ini, Kunci akan fokus pada pengembangan 4 divisi ini. Yang menarik di Q3 ada Digikaki Concert yang menggunakan VR. Di Q3, Kunci Play nantinya udah bisa live streaming, tiketing, dan ada NFT Hub juga. Di Q4 ada game yang dirilis untuk global market dan crypto wallet integration dengan Sekolah Kripto. Kunci menurut saya pribadi adalah satu-satunya koin asal Indonesia yang bisa diterima di lebih dari 20 exchange hanya dalam waktu 1 tahun. Kunci juga terus mengadakan event offline di berbagai kota, build macam-macam di dalam ekosistemnya, dan menggabungkan dengan bisnis model industri tradisional. Nah, kalau dari marketing roadmap-nya, di Q4 2023 ada Crypto Job Fair. Don't miss it guys, karena bangun karir di bidang blockchain, crypto, dan AI bakal seru banget. Karena ini adalah industri yang masih baru dengan peluang yang besar banget. Teman-teman juga bisa join grup Telegram Kunci Coin, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Ada kekhawatiran dari beberapa orang, misalnya Stephen Hawking, yang mengatakan AI adalah akhir dari humanity. Karena AI ini beda. AI bisa belajar sendiri tanpa dikontrol. Elon Musk juga mengatakan AI adalah teknologi di mana kita harus sangat hati-hati dalam mengembangkannya. If humanity collectively decides that creating digital superintelligence is the right move, then we should do so very, very carefully.
very, very carefully. This is the most important thing that we could possibly do. Bangkitnya era AI ditandai dengan dibukanya fitur ChatGPT untuk publik. Dan sejak di-launch hingga video ini dibuat, kurang lebih AI telah menarik 1 juta user. Uniknya, Elon Musk terlibat dalam pengembangan OpenAI saat masih di tahap awal. Tapi di tahun 2018, Elon Musk mengundurkan diri terlibat dalam tim OpenAI karena ada beberapa perbedaan pendapat. Bahkan CEO OpenAI sendiri mengatakan ada potensi AI menggantikan pekerjaan manusia. Ide kalau AI adalah ancaman untuk kehidupan manusia dan memperbudak manusia telah ada sejak abad ke-18. Di masa itu ada ketakutan kalau suatu hari mesin akan jadi lebih pintar daripada manusia. Kemudian apakah AI adalah ancaman untuk kehidupan umat manusia? Kalau ada potensi, kapan AI menjadi ancaman untuk kehidupan umat manusia? Yang pertama, ketika AI jadi lebih pintar dari penciptanya. Ada kekhawatiran AI akan memperbudak manusia melalui dengan memberikan pengaruh dari cara berpikir kita, melalui data yang diinjek oleh AI. I think it takes like unique human arrogance to believe that AI cannot supersede humans. Success in creating AI would be the biggest event in human history. Unfortunately, it might also be the last, unless we learn how to avoid the risks. Yang kedua, ketika AI menggantikan berbagai profesi manusia. Ya, AI pastinya bisa menggantikan berbagai profesi manusia, terutama profesi yang repetitif. Misal, buruh pabrik bisa digantikan oleh mesin bertenaga AI. Tapi teman-teman perlu catat juga, dulu waktu mesin-mesin pertama kali diciptakan dan bisa memproduksi produk lebih cepat dari manusia, mesin-mesin itu tetap perlu bantuan manusia. Meski ketergantungan dengan tenaga manusia jadi berkurang sangat drastis. My belief is that all repetitive human work that doesn't require the deep emotional connection between two people, that will all be done in the next couple of decades, better, cheaper, faster by AI. Manusia nggak lagi berkompetisi pekerjaan dengan manusia lain, tapi dengan AI. Yang ketiga, ketika AI di-abuse dan digunakan secara nggak etis. Misal untuk mempengaruhi orang dalam hal pemilu. Di dekade yang lalu, ada sosial media dengan algoritmanya. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems Nobody like a scene listened. in a movie Nobody where listened. the robots are gonna fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Nobody listened. No one. Presiden terpilih Filipina yang sekarang adalah anak dari Marcos yang sebenarnya udah digulingkan oleh masyarakatnya di beberapa dekade yang lalu. Tapi ia berhasil menang dari sosial media. Di masa depan, atau mungkin bahkan di masa kini akan ada AI. Dan mereka yang menguasai AI pasti menang. Yang keempat, ketika AI digunakan untuk memanipulasi market. Di tahun 2010, Navinder Singh Sarao menciptakan sebuah high frequency trading robot yang telah menghasilkan profit konsisten. Di suatu malam, Navinder Singh Sarao lupa mematikan softwarenya dan menciptakan flash crash hingga $1 triliun di berbagai indeks seperti Nasdaq dan S&P 500. Tapi kembali rebound 36 menit kemudian. Kejadian ini diselidiki oleh FBI dan kemudian dia ditangkap di tahun 2015. Meskipun begitu, Navinder Singh Sarao dianggap sebagai seorang yang jenius. Di dunia kripto, kita tahu ada yang namanya MEV bot, robot arbitrase di Ethereum yang memungkinkan terjadinya sandwich attack. Nah, nanti kapan-kapan kita akan bahas ya tentang sandwich attack. Yang kelima, ketika perusahaan besar menggunakan AI secara sembunyi-sembunyi. Misalnya, Google mempunyai Project Maven, sebuah proyek yang diduga mengembangkan AI untuk peralatan perang, hasil kerjasama antara Pentagon dan Google.
Yang keenam, ketika AI digunakan sebagai senjata pemusnah massal. World militaries are considering starting an arms race in autonomous weapon systems that can choose and eliminate their own targets. While the UN is debating a treaty banning such weapons. Do we really want cheap AI weapons to become the Kalashnikovs of tomorrow, sold to criminals and terrorists on the black market? It's going to be very tempting to use AI as a weapon. It's going to be very tempting. In fact, it will be used as a weapon. Do you like human beings? I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Stephen Hawking mengatakan, kita, manusia, adalah organisme yang terbatas secara biologis. Beda dengan AI yang nggak punya usia dan punya power untuk mengakses big data yang udah ada. Skill manusia dikembangkan dengan keterbatasan otak secara biologis dan mencapai peak expertise-nya pada usia menengah. Sebelum setelah itu meninggal. AI bisa mengakses pengalaman banyak orang dari big data, melalui jurnal ilmiah, melalui mesin pencarian, melalui analisa kebiasaan orang di sosial media, melalui berita, dan masih banyak lagi dalam hitungan sepersekian detik. Kita yang manusia ini jelas kalah cepat dan kalah pintar dengan AI. Bayangkan kalau misal kita sebagai customer service, sales, kita perlu belajar training, pengalaman, dan belajar berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun untuk bisa mencapai expertise tertentu. AI bisa meniru suara manusia, memprediksi jawaban customer melalui data, menganalisa customer melalui data yang udah ada, dan memberikan jawaban yang tepat berdasarkan machine learning yang juga mengkolek data dari jutaan customer lainnya. Juga, kita bisa baca buku paling banyak berapa buku sih dalam setahun? 20 buku, 50 buku? AI bisa membaca ribuan judul buku hanya dalam waktu sepersekian detik. Kemudian memberikan kesimpulan dan jawaban berdasarkan informasi atau buku yang dalam tanda kutip dia udah baca. Seperti yang tadi saya katakan di awal video, kita nggak bisa melawan sebuah revolusi. Yang namanya revolusi pasti ada perubahan yang sangat masif. Contoh revolusi industri mengubah cara manusia bekerja dan memproduksi barang, ditandai dengan diciptakannya mesin uap. Revolusi internet mengubah cara kita hidup. Ada IoT, ada Internet of Things yang sudah full adopsi sekarang, ditandai dengan munculnya smart home, smartphone, smart TV, dan lain-lain. Revolusi blockchain mengubah cara kita mengakses data dan mengelola uang secara desentral. Revolusi AI mengubah seluruh kehidupan kita. AI emang mungkin lebih pintar dari kita. Tapi gimana cara kita memanfaatkan kepintaran AI, bahkan memonetize? Alih-alih menolak dan anti-AI, lebih baik kita punya mindset. Gimana caranya kita untuk memanfaatkan teknologi ini? Gimana caranya dapat duit dari AI? Karena kalau kita punya akses ke AI, kita bisa punya super intelligence yang bisa membuat kita punya kemampuan godlike. Mungkin kapan-kapan kita akan bahas ya, how to make money from AI. In short, the advent of super intelligent AI would be either the best or the worst thing ever to happen to humanity.